Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kami dari kelompok 3 yang terdiri dari saya sendiri, Firman, kemudian Ibu Wedia, Ibu Siska, dan Pak Ibnu akan mencoba membedah kasus 1, 2, dan 3. Nah, baik, kita akan melangkah ke kasus 1, di mana sebagai coachnya Ibu Wedia, kemudian coaches Ibu Siska, pengamat 1 Bapak Ibnu Rusdi Siagian, dan kemudian pengamat 2 saya sendiri Firmanto. Baik, cerita di kasus ini adalah seorang guru sangat memahami jika Rina, salah satu muridnya, berbakat dalam berpidato dalam berbahasa Inggris. Ia mendorong Rina untuk mengikuti perlombaan pidato dalam bahasa Inggris tingkat kabupaten. Namun, nampaknya Rina masih belum percaya diri. Bagaimanakah cara Anda dalam menanggapi hal ini? Baik, dimulai dari 3, 2, 1, action. Halo Siska. Halo Bu. Sehat nak? Alhamdulillah sehat. Gimana? Ibu juga sehat, puji Tuhan. Sini, duduk dekat Ibu yuk, sebentar. Ibu ada pingin tahu ini tentang kamu. Iya Bu. Siska, Ibu dengar kamu akan mewakili sekolah kita untuk perlombaan pidato bahasa Inggris tingkat kabupaten. Apa itu benar, nak? Iya Bu. Saya memang ditunjuk mengikuti lomba pidato bahasa Inggris tingkat kabupaten. Ya, bagus. Orang percaya diri Bu. Tunggu dulu. Kenapa kamu kurang percaya diri, sayang? Iya Bu, karena saya merasa itu Bu kurang pantas gitu untuk mewakili sekolah. Karena dulu saya pernah mengikuti perlombaan juga, lomba pidato juga, tapi gagal. Jadi saya malu kalau nanti misalnya nggak menang lagi. Oh. Sebentar, kamu nggak boleh gitu. Kita harus bicarakan ini supaya kamu tetap semangat. Iya Bu, saya sih sebenarnya pengen ikut, tapi gimana ya Bu? Kira-kira menurutmu apa penyebabnya? Kok kayaknya kamu kurang semangat gitu? Selain saya pernah gagal lomba itu, saya juga malu gitu Bu. Kalau nantinya bisa menang lagi, nggak bisa menang, gagal lagi gitu. Oke. Kamu mau nggak kita bicarakan ini supaya kamu menumbuhkan rasa percaya dirimu? Iya Bu, mau dong. Ya. Harapan kamu nanti setelah kita bicarakan ini, apa harapan kamu dari hasil diskusi kita itu? Ya, saya sih berharap saya bisa menemukan solusinya, biar bisa, salah satunya biar bisa menang gitu. Gimana caranya? Gitu. Oke, berarti kamu masih punya semangat dan Ibu suka itu, ya kan? Jadi tadi kamu sudah menceritakan apa yang menyebabkan kamu kurang percaya diri untuk mengikuti lomba. Padahal Ibu tahu benar loh, kamu itu punya bakat dalam hal berpidato dan juga
punya kemampuan dalam berbahasa Inggris. Jadi harapan Ibu, kamu mau mencobanya. Dan jangan takut untuk gagal. Sekarang Ibu sudah paham bagaimana perasaan Siska. Menurut Siska, kira-kira kemampuan yang Siska miliki itu bisa nggak untuk Siska bawa untuk ikut perlombaan itu? Menurut Siska? Ya kalau saya sih, saya biasa suka tuh menghafal lagu-lagu bahasa Inggris. Saya juga suka nonton film-film yang berbahasa Inggris. Terus, menambah perbedaan kata. iya saya juga ini Bu biasa bisa ngomong bicara bahasa Inggris. Nah, Bagus sekali. itu kira-kira cukup nggak Bu gitu kemampuan saya? Bagus. Menurut Ibu itu semua sudah bagus, sudah sangat mendukung untuk kamu mengikuti lomba itu. Ya kan? Jadi kira-kira dari kemampuan yang sudah kamu miliki, kira-kira apa lagi rencana Siska supaya bisa lebih percaya diri dalam mengikuti perlombaan nanti? Apa langkah-langkah yang Siska udah usahakan? Apa ya Bu? Gini sih Bu, mungkin yang pertama saya mungkin akan jumpai Mr. Reza. Dia kan bahasa Inggris. Bagus itu ya. Jadi saya mungkin mau minta tolong sama Mr. Reza untuk membuatkan bahasa Inggris yang bagus. Kalau Bapak itu setuju, terus yang kedua mungkin saya akan latihan sering latihan gitu di rumah di depan cermin. Iya betul. Terus kalau Ibu ada waktu sama Pak Reza ada waktu, saya juga mau latihan berpidatonya di depan Ibu sama Bapak Pak Reza gitu. Mau dong, pasti saya mau. Iya, jadi rencana yang sudah kamu buat itu sudah sangat bagus lah. Hanya sering kamu lakukan praktisnya, ya kan? Karena kalau sering kamu sering berlatih, maka akan terbiasa. Jadi grogi itu akan hilang. Rasa kurang percaya diri itu akan semakin dikikis. Kan gitu ya, Nak? Jadi dari rencana-rencana yang akan kamu buat itu, apakah kamu merasa rasa percaya dirimu itu sudah bertambah, Nak? Menurutmu? Sepertinya sih iya Bu. Makanya nanti saya akan coba pertama kan tadi coba temui Pak Reza. Setelah itu selanjutnya saya usahakan lagi. Ya lebih giat lagi. Sudah bagus itu. Iya. Saya yakin, Ibu yakin, rasa percaya diri Siska pasti akan bertambah. Dan satu lagi yang perlu Siska ingat, dalam bertanding, Nak, dalam setiap perlombaan, jangan memikirkan harus juara dulu. Tetapi karena menang kalah itu hal biasa. Oke? Tetapi dalam perlombaan atau dalam pertandingan, selalulah berusaha melakukan yang terbaik. Kalau Siska melakukan yang terbaik, pasti hasilnya juga akan baik. Sekarang apa komitmen Siska yang Siska punya untuk perlombaan ini, Nak? Saya janji Bu, saya akan berlatih sungguh-sungguh sama bagus. Pak Reza sama Ibu ataupun di rumah. Mudah-mudahan kalau saya bisa terus berlatih, saya tidak membuat malu sekolah dan bisa membawa nama baik sekolah dan keluarga, Bu. Amin. Ibu yakin Siska pasti bisa. Dengan langkah-langkah yang sudah Siska dan sudah berkomitmen, pasti bisa. Semoga ya, Nak. Oke? Sekarang kamu boleh. Terima kasih, Bu. Iya, sayang. Terima kasih.
kasih Pak Reza. Terima kasih. Itu tadi adalah suatu fragmen adegan dari kasus 1. Jadi ini dicoba ditanggapi oleh pengamat Bapak Ibnu Rusdian. Silakan Pak Ibnu Rusdi. Baik, dari pengamatan yang saya lakukan, hasil coaching dari kasus 1, di mana Bu Wedia sebagai coach dan Bu Siska sebagai coach adalah, pertama saat melaksanakan tujuan, coach sudah menyampaikan pembukaan dengan menjalin komunikasi yang menggambarkan keakraban coach dengan coach. Saya juga melihat coach sudah menyampaikan permasalahan yang dialami dan menyampaikan yang ingin dicapai secara jelas dengan berdiskusi yang terbentuk dari coach dan coach. Dalam nanti pertandingan coach bersifat terbuka sehingga mampu mengeksplor coach untuk memberikan jawaban yang spesifik atau lebih detail, sehingga mampu melihat potensi dan alternatif solusi dari kunci itu sendiri. Dalam rangka identifikasi ini, saya melihat kunci sudah aktif dalam memberikan tanggapan dan umpan balik yang bersifat positif terhadap. Langkah selanjutnya adalah rencana aksi, di mana coach sudah memberikan pertanyaan terbuka dan reflektif yang mengarahkan pada pengambilan keputusan yang mandiri dari kunci itu sendiri. Langkah cerita yang terakhir adalah tanggung jawab, di mana saya melihat coach sudah bertanya dalam hal mengarahkan kunci untuk mengambil komitmen yang mandiri dan berbasis tirta. Jadi kesimpulannya secara keseluruhan dari rangkaian tujuan, identifikasi, rencana aksi, dan tanggung jawab sudah berbasis model tirta. Semoga dengan praktik coaching ini bisa kita terapkan ke siswa-siswi kita nanti demi terwujudnya profil pelajar Pancasila dan merdeka belajar. Terima kasih atas pengamatan dari Bapak Ibnu Rusdian. Baik, selanjutnya kita melangkah kepada fragmen atau adegan di kasus 2. Di mana yang menjadi coach-nya adalah Bu Siska, kemudian coach-nya yaitu Pak Ibnu Rusdi Siagian, kemudian pengamatnya saya sendiri Firmanto, dan pengamat kedua yaitu Ibu Wedia. Alur ceritanya adalah seorang murid bercerita jika dia merasa diperlakukan tidak adil oleh seorang guru. Guru tersebut membuka les privat dan sebagian besar murid di kelas mengikuti les privat tersebut, kecuali murid tersebut. Murid merasa tidak nyaman ketika guru sering menyindir murid yang tidak mau ikut les privatnya. Bahkan murid tersebut juga merasa bahwa nilai yang diberikan pun tidak adil. Para murid yang mengikuti les guru tersebut mendapat nilai yang lebih baik dari murid tersebut. Bagaimanakah cara Anda menanggapi hal ini? Baiklah, fragmen akan kita saksikan dalam 3, 2, 1, action. Assalamualaikum Ibu. Bisakah saya minta waktunya? Saya ingin mengobrol dengan Ibu sebentar. Apa boleh Bu Siska? Waalaikumsalam Ibnu. Wah, dengan senang hati. Mari sini, duduk. Apa yang mau diceritakan sama Ibu? Begini Bu, hari ini saya memberanikan diri menemui Ibu. Saya mau curhat nih Bu, tentang masalah pembelajaran matematika Bu di kelas. Kira apa yang bisa Ibu bantu? Dan apa yang kamu ingin capai di akhir di kita? Ini Bu, saya hanya ingin mendapat solusi dari masalah saya Bu. Selain itu ada lagi? Mudah-mudahan saya cara belajar saya itu Bu lebih baik lagi Bu, dan
saya mendapat nilai yang maksimal lah, Bu, dan merasa nyaman ketika belajar, Bu. Oh, baiklah. Sebelumnya bisa kamu ceritakan kepada Ibu hal apa yang membuatmu merasa tidak nyaman dalam pelajaran matematika? Saya bingung, Bu. Saya merasa belakangan ini diperlakukan nggak adil, Bu, oleh Pak Firman, Bu, guru matematika. Ibu kenal kan Pak Firman, Bu? Dalam hal pemberian nilai pun saya diberi nilai kecil, Bu. Apa yang membuatmu merasa tidak adil dari Pak Firman? Begini, Bu. Pak Firman kan buka les privat dan sebagian besar murid di kelas mengikuti les privat tersebut kecuali saya, Bu. Bisa dijelaskan lebih lanjut apa yang membuatmu merasa tidak adil dengan Pak Firman? Iya, Bu. Saya ngerasa nggak adil, Bu. Maksudnya yang ikut les sama Pak Firman itu nilainya lebih tinggi, Bu, dibanding saya. Kan nampak kali itu pilih kasih, Bu. Oh, begitu rupanya. Baik, Ibu mulai memahami perasaan Ibu sekarang. Selain nilai yang kamu dapatkan dari ulangan, terus ada hal apa lagi yang kamu merasa tidak nyaman? Iya, Bu, saya juga ngerasa nggak nyaman, Bu, ketika Pak Firman itu sering nyindir murid dalam pembelajaran matematika karena tidak mau ikut les privatnya, Bu. Oh, boleh Ibu tahu seperti apa kata sindirannya? Pak Firman mengatakan begini, Bu. Sudah paham kan anak-anak? Enak kan kalau ikut les? Makanya les lah. Gitu, Bu. Lalu, apa yang membebani pikiranmu setelah Pak Firman berkata demikian? Saya jadi merasa Bapak itu menyindir saya, Bu. Karena kan tatapan wajahnya selalu ke saya karena tidak mengikuti les privatnya. Jadi saya merasa, Bu. Oh, seperti itu. Iya, Bu. Saya merasa nggak nyaman loh, Bu. Selama ini, apa yang telah kamu lakukan untuk mengobati rasa taumu itu tentang hal itu? Saya menanyakan pembelajaran kepada teman-teman yang mengikuti les privat itu, Bu. Mereka kan udah pada pinter semua, Bu. Apa yang kamu tanyakan pada teman-temanmu? Ya, saya bertanya lah, Bu, tentang pemahaman mereka, materi yang diajarkan selama ikut les itu, Bu. Lalu, apa kata teman-temanmu? Mereka bilang lebih paham, Bu, dengan penyelesaian soal-soal latihan yang diberikan Pak Guru. Karena mereka dilatih dengan banyak jenis-jenis soalnya, Bu, soal-soal latihan, Bu. Lalu, kalau dari kamu sendiri, kira-kira apa yang ingin kamu lakukan? Begini, Bu, sebenarnya saya berencana menemui Pak Firman, Bu, untuk mengkonfirmasi dugaan saya ini, Bu. Bener nggak nih saya dibuat kayak gitu, Bu? Terus, belum kamu lakukan? Saya masih ragu, Bu. Saya takut Pak Firman marah, Bu. Apa sebelumnya kamu pernah dimarahi Pak Firman? Nggak pernah sih, Bu. Kenapa belum kamu coba? Iya, Bu, benar, Bu. Memang seharusnya saya mencoba ya kan, Bu, untuk menemui Pak Firman ya, Bun. Ya kan, Bu? Ya, bagus. Setelah kamu bertemu Pak Firman, terus apa yang ingin kamu sampaikan kepada Bapak itu? Saya ingin menyampaikan bahwa saya tidak ikut les dan bertanya apakah itu mempengaruhi nilai saya ya. Selain itu, saya ingin menanyakan alasan saya mendapat nilai itu, kenapa nilainya kecil ya kan, Bu? Nah, rencana kamu bagus. Selain itu, apa nih kekuatan yang ada di diri kamu sehingga kamu merasa yakin kamu seharusnya bisa dapat tinggi? Sebenarnya sih saya rajin belajar, Bu. Setiap pulang sekolah dan sore hari saya selalu mengulang pembelajaran, Bu, dan latihan soal-soal. Tulisan saya juga rapi, Bu. Saya juga selalu lihat dari YouTube, Bu, video-video tentang pembelajaran yang belum saya pahami. Tetapi
akhir-akhir ini semenjak corona, Bu, orang tua saya kehilangan pekerjaan dan beralih berjualan jajan. Saya terpaksa membantu orang tua saya, Bu, berjualan jajanan di pekan pada sore hari. Nah, seharusnya kamu bisa memilih mana yang menjadi prioritas kamu. Tapi apakah hal tersebut mengganggu belajarmu? Saya rasa memang mengganggu, Bu, karena waktu belajar saya yang berkurang. Nah, sekarang coba kamu pikirkan kembali prioritas mana yang paling penting. Lalu coba pikirkan tentang nilaimu. Apakah nilaimu jelek itu karena tidak ikut les atau karena kurang belajar? Wah, mungkin juga ya, Bu. Menurutmu apa yang bisa kamu lakukan sekarang? Kalau saya pikir untuk ikut les, nggak mungkin, Bu. Karena orang tua saya tidak mampu untuk bayar les. Tapi saya akan minta bantuan Budi, Bu, teman saya. Dia ikut les, Bu, dan biasanya dia mau menjelaskan ke saya apa yang belum saya pahami, Bu, tentang matematika itu, Bu. Lalu, rencana kamu sekarang? Ya, rencana saya akan menemui Pak Firman, Bu, guru matematika, dan menyampaikan kepada Bapak itu bahwa saya tidak bisa ikut les, dan bertanya apakah itu mempengaruhi nilai saya di kelas. Kemudian saya akan mengkonfirmasi jawaban tes yang diberikan. Selain itu, saya akan lebih giat lagi, Bu, berlatih, belajar di rumah, Bu, supaya nilai saya lebih tinggi. Nah, dan jika saya menemui kendala, saya akan memberanikan diri bertanya kepada Pak Firman, Bu. Nah, rencana kamu bagus itu. Ibu sangat suka. Lalu, komitmen apa yang akan kamu lakukan untuk menjalankan rencanamu itu? Besok pagi, Bu, saya akan menemui Pak Firman di sekolah, Bu. Saya akan memberanikan menemui beliau, Bu. Selain itu, saya akan lebih giat lagi belajar, Bu, mengulang pelajaran yang diberikan Pak Firman. Dan saya akan bertanya kepada teman yang ikut les privat matematika bersama beliau, Bu. Nah, untuk menjaga komitmen kamu itu, siapa kira-kira yang kamu minta bantuan? Saya mau minta bantuan Budi lah, Bu. Dia kan teman sohib saya, teman akrab saya. Jadi dia akan saya minta bantu untuk belajar matematika, Bu. Oke, baik. Keren, luar biasa sekali kamu, Ibnu. Ibu salut sekali dengan rencana kamu. Komitmen kamu dan tindak lanjut yang akan kamu lakukan itu ide yang luar biasa. Jadi, kamu sudah tahu penyebabnya. Kamu sudah bisa mencari solusinya. Ibu harap kamu bisa konsisten terhadap komitmen yang kamu buat ya. Dan kamu bisa merubah setelah menjalankan komitmen itu. Bisa merubah mindset kamu yang negatif tentang Pak Firman maupun guru lain. Jangan melihat sisi negatif orang lain. Nah, luar biasa sekali diskusi kita ini. Semoga nilai matematika kamu di atas kakak dan lebih baik lagi. Iya, terima kasih banyak, Bu. Baik, Bu, saya mohon pamit ke kelas dulu ya, Bu. Assalamualaikum. Ya, silakan Ibnu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Pak Ibnu. Jadi hasil pengamaran saya, teman-teman dan Ibu fasilitator dari kasus yang kedua dengan coachnya Ibu Siska dan coachnya Bapak Ibnu. Langkah-langkah model Tirtanya sudah berjalan mengalir seperti air. Dimulai dari langkah pertama tujuan, menyampaikan tujuan. Coaching sudah menyampaikan tujuan. Begitu juga coaching dapat menyampaikan yang hendak dicapai dengan jelas. Kemudian identifikasi. Coachnya udah memberikan pertanyaan-pertanyaan yang mengorek-ngorek, kayak kata Pak Reza tadi. Dan umpan balik yang mengarah pada identifikasi potensi coaching. Dari coachingnya aktif
si coachnya juga memberikan respon dengan lancar dari hasil eksplorasi yang dilakukan oleh coach. Kemudian langkah yang ketiga, rencana aksinya. Coach memberikan rencana aksinya, coach memberikan kesempatan kepada coach untuk mengutarakan apa langkah-langkah dalam melakukan aksi untuk kasus atau masalah yang dihadapinya. Dan coach mengeksplorasi jawaban sehingga menjadi jawaban yang lebih spesifik. Yang terakhir, langkah dari tanggung jawab. Coach sudah bisa membuat komitmen sendiri. Apa yang mau dia laksanakan dari kasus yang dihadapi dan menjadi solusi untuk kasus yang dihadapi. Demikianlah hasil pengamatan saya, lebih kurangnya terima kasih. Terima kasih dari pengamatan Bu Edia. Baiklah, teman-teman, untuk selanjutnya untuk mempersingkat waktu, kita akan memasuki ke kasus ketiga dengan Coach Pak Firman. Pak Coach tadi Pak Firman. Coach Pak Firman. Enggak, coach aja. Pak Ibnu coachnya. Baik. Kok jadi rebutannya? Tengok aja. Oke, kita lanjutkan kasus ketiga dengan Coach Pak Firman. Maaf, dengan Coach Pak Ibnu, lalu coachnya Pak Firman, pengamat Ibu Siska dan Bu Wedia. Dalam kasus, rekan Anda bercerita jika dia baru saja mendapatkan teguran dari kepala sekolah yang menerima laporan dari pengawas sekolah yang melakukan supervisi saat ia mengajar. Pengawas sekolah yang melakukan supervisi tampak keberatan ketika rekan Anda mengajar tanpa buku teks. Rekan Anda mengajar dengan memanfaatkan sumber-sumber belajar lainnya. Ketika diingatkan pengawas tersebut, rekan Anda menyampaikan jika ia tetap mengacu pada kurikulum, walaupun tidak menggunakan buku teks. Pengawas tersebut tampaknya tersinggung dan memberikan laporan tentang hal itu kepada kepala sekolah. Bagaimana Anda menyikapinya? Skenario kita mulai dari hitungan ketiga. 1, 2, 3. Pak Ibnu, Dan boleh minta waktu sebentar enggak? Ini ada kopi baru nih, kopi dari Aceh, bagus ini. Sekalian ada yang mau kucurhakan, Pak. Baik. Saya mau Bapak ceritakan mana kopinya, sini. Ayo kita duduk. Bagus sekali barang ini Pak Ibnu. Ini saya mau cerita Pak tentang saya alami tadi. Kan ada pelaksanaan supervisi dari pengawas, ya kan Pak, ya kan. Jadi mungkin tadi ada pengawas tadi kurang enak di hatinya, makanya saya dapat teguran dari kepala sekolah Pak tentang laporan pengawas. Waduh, segini buat lu. Jadi kan tadi pengawas sekolah kan melakukan supervisi. Kayaknya tambah keberatan Pak ketika saya mengajar tanpa buku teks. Kan saya mengajarnya sudah biasa dengan memanfaatkan sumber-sumber yang lainnya. Semua berkat semua beliau. Ketika diingatkan pengawas tersebut, saya kan nyampaikan aja kalau saya kan tetap mengacu pada kurikulum walaupun nggak menggunakan buku teks. Terus kayaknya pengawas tersebut nanya agak-agak tersinggung gitu Pak. Laporannya kepada kepala sekolah Pak. Kira-kira hambatan apa yang menyebabkan Bapak tidak menggunakan buku teks? Gini Pak ya, bukan saya pandai bukan apa ya Pak ya. Kan saya kan udah terbiasa ngajar pakai cara-cara materi yang saya kuasai. Jadi kan apa salahnya gitu Pak.
Oh, jadi apa kelebihan yang dirasakan Bapak saat tidak menggunakan buku teks, Pak? Saya seperti apa ya, bebas. Saya seolah seperti merasa merdeka mengajar gitu. Dalam menyampaikan materi, implementasi dari mereka mengajar. Jadi saya nggak terpaku pada buku. Misal ada buku yang tidak saya jumpai, kan saya bisa dengan ada referensi-referensi yang lain gitu, Pak. Nah, kalau boleh saya tahu, pada saat mengajar, Bapak menggunakan media dan sumber belajar apa itu, Pak? Saya menggunakannya pakai bisa dari internet atau dari video pembelajaran, YouTube, atau artikel ilmiah lain di internet, Pak. Oh, menurut saya sih sudah bagus. Nah, jadi kalau menurut Bapak sendiri, apakah menggunakan buku teks itu dapat menghambat eksplorasi murid, Pak? Kalau saya pikir-pikir, Pak ya, kayaknya penggunaan buku teks tidak akan menghambat eksplorasi murid, bahkan bisa jadi memperkaya referensi murid dalam mengeksplor materi pembelajaran, Pak. Begitu, Pak. Ya, saya setuju sih dengan Bapak. Semua bisa kita jadikan sumber belajar, bukan hanya dari buku ya kan, Pak? Semakin banyak sumber yang kita gunakan, maka makin baik, ya kan, Pak? Betul kan, Pak? Itu makanya. Nah, jadi sekarang apa rencana Bapak untuk menyelesaikan masalah ini, Pak? Ya, rencana nanti kalau ada waktu luang atau kira-kira pas-pas waktu yang enak, saya mau menghadap kepada kepala sekolah untuk menyampaikan permohonan maaf. Mungkin saya sudah mengecewakan Bapak pengawas. Kalau memang memungkinkan, saya sih ingin bertemu langsung dengan Bapak pengawas tadi supaya masalah ini bisa selesai dan tidak menimbul masalah yang berkepanjangan gitu, Pak. Nah, kira-kira apa yang akan Bapak sampaikan kepada Bapak pengawas itu? Saya akan menyampaikan bahwa saya mengajar menggunakan banyak sumber belajar di antara buku, teks, internet, video pembelajaran. Tujuannya apa? Supaya murid-murid itu dapat mengeksplorasi materi dengan merdeka, dengan bebas, sesuai dengan kegiatan kita, yaitu guru penggerak ini, Pak. Ya, bagus sekali rencana Bapak. Saya sangat mendukung, Pak. Mudah-mudahan berhasil ya, Pak. Iya. Nah, apa komitmen Bapak terhadap rencana ini, Pak? Pak, sebelumnya ngomong-ngomong, itu Pak kopinya diminum juga lah, Pak. Jangan nganggur-nganggur aja, Pak, minum kopinya, Pak ya. Bentar ya, saya minum dulu. Iya, mantap kan, Pak? Ya, mantap. Gini, Pak, saya berkomitmen untuk selalu membuat rencana pembelajaran yang menggunakan banyak sumber belajar untuk eksplorasi materi, sehingga murid-murid saya dapat menjalankan merdeka belajar, dan saya akan membuat murid-murid saya senang dalam kegiatan eksplorasi materi. Tanpa ada unsur paksaan, akan saya serahkan pemilihan sumber belajar pada murid-murid saya. Seperti pembelajaran berdiferensi itu, Pak ya. Berdiferensiasi. Ya. Nah. Wah, bagus sekali, Pak. Saya sangat mendukung. Saya akan support Bapak. Mudah-mudahan semua berjalan lancar dan sesuai harapan ya, Pak. Bapak ini mendukung apa karena saya kasih kopi nih, Pak ya? Enggak lah, memang kita kan memang rekan sih. Nanti di balik itu kayak mana ya? Terima kasih lah Pak Ibnu ya atas waktu untuk sharing-sharingnya, Pak ya. Mudah-mudahan kita semua bisa menjadi guru yang selalu dirindukan oleh murid-murid kita ya kan, Pak. Amin, Pak ya. Amin. Terima kasih, Pak ya. Mantap kopinya, seruput. Oke, baiklah, itu tadi skenario dari kasus ketiga yang dibawakan oleh Pak Ibnu dan Pak Firman. Untuk berikutnya pengamatan dari Bu Edia, Bu. Oh, iya, Bu. Silakan. Iya, Bu. Hasil pengamatan saya masih sama, langkah-langkah dalam model tirtanya sudah dilaksanakan dan mengalir seperti air. Ditambah dengan kopi luwaknya, bukan kopi luwak ya, kopi Aceh. Kopi Aceh, Bu. Semoga tidak ada sianidanya. Ada sianida katanya tadi, Bu.
Nggak ada itu Bu. Musinya masih sehat. Tujuan sudah disampaikan oleh pembuka sudah dibuat oleh coachnya, kemudian coach dapat menyampaikan tujuan yang hendak dicapai dengan jelas. Apa tadi? Dia merasa bersalah, coachnya, yaitu Pak Firman. Tadi dibully, sekarang merasa bersalah. Kasihan. Kemudian identifikasi. Pertanyaan coach sudah bersifat terbuka, sehingga mampu mengeksplorasi coach dan memberikan respon dengan lancar. Potensi dan alternatif solusi tergali. Coach aktif memberikan tanggapan dan umpan balik. Langkah ketiga, rencana aksi. Memberikan pertanyaan-pertanyaan dan umpan balik. Coach sudah mampu memberikan pertanyaan pengambilan keputusan mandiri oleh coach. Coachnya tadi sudah bisa mengambil keputusan dan mengakui kesalahannya. Karena dia menjawab pengawasnya, masa atasan dilawan Pak? Menjawab atasannya, ya atasan lah kita bilang pengawasnya dengan mungkin kurang ramah. Jadi pengawasnya merasa dilecehkan mungkin ya kan. Melaporlah dia ke Kasek dan coachnya sudah bisa membuat suatu langkah rencana aksinya dan membuat komitmen, yaitu meminta maaf melalui Bapak Kepala Sekolahnya. Semoga fragmen ini bisa kita tonton di Indosiar. Terima kasih Bapak Ibu. Demikianlah. Oke, demikianlah diskusi kelompok 3. Kami kembalikan kepada Ibu Fasilitator.